Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dimas dari motetsuka.id. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang menarik yang jarang banget dibahas oleh akun-akun lain ya, dan oleh konten kreator lain, juga fotografer lain ya. Ini kita akan membahas kali ini tema yang sangat menarik, tema yang langka, yaitu cara membuat foto yang mahalnya ini dalam tanda petik ya, karena kita akan membahas mahalnya ini ya kalau dalam bahasa Indonesia mahalnya yang relatif ya. Kalau bahasa Inggris itu expensive, itu pasti udah mahal karena apa namanya, dibayar dengan uang dengan nominal yang sangat mahal, maka jadilah sesuatu yang mahal, jadinya foto yang mahal gitu, dengan banyak cerita di dalamnya, dengan banyak aspek-aspek lain, menjadikan momen atau objek tersebut menjadi mahal. Tapi kalau sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, mahal ini sangat relatif ya. Jadi kalau dalam pergaulan, teman-teman biasanya tahu, wah ini kamu mahal banget nih, karena seseorang melihat temannya pakai baju yang bagus ya, branded, ditambah lagi aksesoris, jamnya misalkan iWatch ya, lalu dia pakainya iPhone gitu. Lalu kan ada ungkapan, wah anak mahal nih gitu. Jadi mahal di sini kalau Indonesia tuh banyak kayak apa sih, menyindir halus gitu, lalu kayak banyak hiperbolanya kayak gitu kan, karena memang budaya literatur Indonesia seperti itu ya. Jadi mahalnya itu sesuatu mahal yang direlatifkan gitu, kayak ya mahal bukan karena nominal uangnya, mahal karena penampilannya, karena kelangkaannya kayak gitu. Baik, di sini saya akan membahas tentang foto yang mahal ya, foto yang mahal. Jadi foto yang mahal itu ada banyak. Kalau teman-teman pernah lihat berseliweran di media sosial, di Instagram, di TikTok, maupun di YouTube ya, bahkan di Google ya, kadang akun-akun berita sering mengabarkan ini ada foto yang mahal gitu. Biasanya dalam suatu pelelangan, atau misalkan foto-foto public figure tertentu, karena misalkan ditemukan file aslinya, file filmnya, negatifnya gitu kan, lalu foto tersebut mungkin satu-satunya di dunia itu otentik ya, dicetak sendiri oleh fotografer pertamanya, lalu foto itu dilelang, bisa jadi itu bernilai miliaran misalnya. Kayak contoh-contoh foto Che Guevara gitu kan, itu kasus lain ya. Kayak foto Che Guevara itu banyak yang mengklaim, jadi fotonya dijadikan kayak desain grafis ya, itu banyak dipakai dalam campaign tertentu, campaign produk. Itu kalau dihitung bisa bernilai jutaan dolar ya. Ya banyak yang menggunakannya untuk tujuan komersil maupun tujuan-tujuan tertentu gitu. Itu foto-foto yang mahal ya karena keotentikannya, karena ya kelangkaannya segala macam. Itu yang menjadikan mahal pun bisa disengaja, bisa nggak disengaja gitu. Baik, nanti untuk lebih jelasnya kita akan membahas apa aja sih kriteria foto-foto mahalnya. Sekali lagi ya, tanda kutip ya, ada banyak kriteria foto mahal ya, atau bagaimana agar cara foto terlihat mahal. Baik, kita simak ulasan berikut ini. Ada banyak cara agar foto terlihat mahal ya. Yang pertama adalah tekniknya. Jadi teknik itu adalah suatu ilmu yang dipelajari masing-masing fotografer ya, dalam mendalami keahliannya. Jadi misalkan ada fotografer portrait, dia akan mendalami bagaimana teknik strobis segala macam, dari mulai high speed, slow speed, lalu dipadukan dengan gerakan gitu. Misalkan memotret
gerakan penari balet dengan lightingnya dan strobisnya ada banyak gitu, jadi akan menghasilkan gerakan-gerakan yang seolah-olah sang balerina bayangannya ada banyak gitu, tapi itu jadinya akan indah gitu. Nah itu ada juga workshopnya, kursusnya yang menyediakan foto-foto seperti itu gitu. Kalau misalkan seseorang mau pelajari teknik strobis yang dari mulai sederhana hingga rumit, itu pastinya akan memerlukan biaya yang mahal ya untuk sang fotografer sendiri. Mungkin dia ikut private kepada fotografer yang sudah jago, atau dia banyak ikut kursus. Mungkin dia juga banyak baca literatur, ada berbulan-bulan, bertahun-tahun ya, sampai akhirnya orang-orang tahu dia master di di master dalam bidang strobis ya. Jadi itu tekniknya itu pun sangat mahal dan sangat langka, karena bahkan kalau kita ingin mempelajarinya kita harus mengeluarkan uang agar kita mendapatkan ilmu tersebut gitu, karena banyak sekali rahasia dan trik yang bisa agar kita membuat foto yang unik, yang berbeda, yang membuat klien berani membayar mahal karena tingginya teknik yang kita keluarkan gitu. Baik, semakin sulit teknik strobisnya, itu akan semakin besar juga biaya yang diperlukan gitu. Kalau tekniknya sederhana, itu pun walaupun tekniknya sederhana ya, ada 3-point lighting, foto biasa, tapi itu menggunakan teknik tertentu agar hasilnya itu bisa langsung terlihat gitu. Kayak misalkan fotografer yang biasa memotret direksi gitu kan, BDO, CEO kayak gitu ya, kita sebut contohnya kayak Mas WS Pramono. Beliau sering memotret tokoh-tokoh jajaran direksi dalam suatu perusahaan ya kan. Itu memerlukan dari mulai lightingnya dia menggunakan brown color misalkan, lalu kameranya dengan Hasselblad. Apakah gear, lighting, dan peralatan yang branded itu berpengaruh untuk hasil? Jawabannya ya berpengaruh, karena itu akan semakin membuat rasa dalam foto itu semakin mahal di luar sejalan juga dengan pengalaman yang dimiliki oleh setiap fotografer itu. Jadi fotografer yang biasa memotret public figure, tokoh-tokoh penting gitu, dia sudah ada di ranah itu, jadinya dia terlihat mahal, dan otomatis peralatannya pun nggak bisa dengan peralatan yang murah gitu, dengan produk-produk yang lightingnya nggak mungkin. Kalau memakai lighting yang 1 jutaan, 100 ribuan apalagi nggak mungkin ya, apalagi kameranya dengan range ya, kita bicara range harganya di kisaran 2 juta, 5 juta, itu saya kira nggak mungkin kalau fotografer yang biasa memotret public figure, tokoh-tokoh penting menggunakan kamera-kamera murah, apalagi kamera digital. Wah, itu sangat menurunkan sekali nilai sang fotografer di depan direksi tersebut gitu. Jadi kalau kita ingin memotret direksi, ya sudah, kita pastinya bawa kameranya yang besar, yang menunjang gitu, yang sudah tahu profesional, yang langka, kameranya di merek Hasselblad, Leica misalkan, atau misalkan Fujifilm di medium format ya, di atasnya full frame ya, medium format, yang kisaran harganya pun satu kamera itu bisa 1 mobil ya. Jadi, itu wajar sekali kalau fotografer membawa peralatan mahal untuk menghasilkan foto yang mahal, agar membuat teknik strobis yang mahal, yang memukau gitu. Jadi sudah direksinya sudah itu kan pasti direksi itu bergaji tinggi gitu. Pastinya kalau di foto pun harus terlihat mahal gitu, dengan background sekitarnya, misalkan gedung hotel, tempat-tempat mewah gitu, dengan jas yang mahal, dasi yang mahal, sepatu yang mahal. Nah, kita sebagai fotografer harus bisa membuat agar foto itu semakin terlihat mahal dan semakin terlihat elegan, berwibawa. Nah, itu yang klien akan bayar mahal untuk foto tersebut. Jadi salah satu cara agar foto terlihat mahal adalah tekniknya gitu.
teknik cara membuat fotonya, teknik dalam hal ini teknik lighting ya, lighting yang benar-benar bisa dikatakan tidak ada kesalahan lah gitu, bisa dikatakan hampir perfect dalam hal hasilnya gitu, hasilnya yang dalam hal tidak ada kekurangan lah dalam segi foto untuk memotret seorang public figure gitu. Nah itu, jadi teknik lighting itu sangat menunjang untuk membuat foto mahal. Baik, yang kedua, bagaimana cara agar foto terlihat mahal? Nah, yang kedua itu momennya itu harus momen yang mahal. Momen yang mahal itu ya momen yang nggak semua orang bisa mendapatkannya gitu. Momen-momen yang menjadi sejarah suatu peristiwa gitu. Momen-momen yang menjadi sejarah yang akan menjadi perbincangan masyarakat di negaranya maupun di negara-negara luar gitu. Momen-momen itu biasanya kayak yang mencakup negara-negara lain ya, dunia gitu, global gitu. Kayak misalkan momennya Piala Dunia gitu kan. Ada tuh momen-momen bersejarah kayak misalkan foto-foto gol tangan Tuhannya Maradona itu kan ikonik banget ya, mahal. Jadinya kalau momennya terlihat sangat bagus, itu ada orang yang berani untuk membeli foto tersebut dengan harga yang mahal, asalkan otentik, asalkan benar-benar menjadi wakil dari semua momen yang terjadi gitu. Jadi foto Maradona yang mahal itu ada satu yang momennya bagus, itu bisa jadi dibeli sangat mahal, contohnya seperti itu. Bahkan juga ada foto-foto lainnya yang ikonik. Biasanya foto-foto mahal itu kebanyakan ya untuk zaman sekarang juga banyak tercipta sih foto-foto mahal. Foto-foto mahal dari momen-momen yang langka itu kayak misalkan foto-foto misalkan Susi Susanti memenangkan Piala Dunia gitu. Susi Susanti memenangkan Olimpiade badminton ya, itu tahun 90 berapa itu saya pernah baca juga, fotonya itu ikonik ya, jadi ikonik. Itu pun fotonya bisa menjadi mahal gitu, mahal dalam artian ya momennya mahal gitu, momennya itu mahal karena itu mungkin udah berapa tahun akhirnya Indonesia menjadi juara dunia gitu, misalkan seperti itu. Bahkan foto yang membuat mahal karena momennya itu seperti foto proklamasinya Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta ya, pada saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Itu fotonya tuh momennya mahal sekali itu karena apa? Karena di zaman itu nggak semua orang punya kamera, nggak semua orang punya handphone ya. Pada zaman itu ya kamera film pun yang masih tahap-tahap awal ya, bukan yang kamera film itu masih lebih baik ya, karena udah ada filmnya itu. Kalau zaman dulu lagi tekniknya pemrosesan sebuah foto itu, merekam sebuah foto itu lebih rumit lagi gitu. Itu menjadikan fotonya itu momennya itu mahal karena diambil dengan gear yang langka yang nggak semua orang punya gitu. Banyak banget yang karena momennya itu menjadikan foto itu mahal ya, mahal dalam tanda kutip ya, karena nggak semua orang punya momennya itu. Kayak banyak sekali kayak fotografer yang memotret misalkan dalam suatu peristiwa di fotonya dari angle yang nggak dikira-kira gitu. Pernah saya lihat foto itu, foto lomba karapan sapi ya kalau nggak salah, lomba pacuan kuda. Nah, seorang itu menaruh kamera GoPro di landasan jalur kuda itu, jalur lomba kuda itu ya, sedemikian rupa kameranya itu pakai GoPro lalu ditaruh di jalur pacuan kuda itu ya, dibiarkan saja kan ya, bisa dikontrol tuh kalau kamera GoPro dari handphone dari jarak jauh. Nah sudah pada saat misalkan kudanya lewat bertanding tuh balapan, diambil, dijepret dari jarak jauh, bisa dijepret, bisa direkam ya kan, bisa dijepret pakai mode burst yang langsung banyak, sekali jepret
cek 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 gitu. Nah itu dapatlah foto 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 yang apa namanya, foto yang nggak semua orang punya angle-nya gitu. Karena dari bawahnya itu kan nggak mungkin seorang fotografer tiba-tiba rebahan di bawah pada saat lomba pacuan kuda. Itu kan bahaya dan resikonya tinggi sekali, bisa diinjak-injak kuda ya kan. Nah itu salah satu foto yang mahal karena momennya dan ditambah lagi tekniknya, angle-nya yang nggak biasa gitu. Itu menjadikan foto tersebut menjadi foto yang mahal. Nah itu dia. Yang ketiga itu foto mahal karena gimmick atau narasi atau ceritanya lah. Jadi ada bumbu-bumbu yang menjadikan foto itu menjadi mahal gitu. Jadi bisa aja ini masuknya kayak lebih ke kalau misalkan perusahaan-perusahaan advertising atau marketing, maksudnya dalam perusahaan advertising dalam memasarkan suatu produk, yang melaunching suatu produk itu nggak langsung menjual ya, kayak kita misalkan mau jualan online gitu, kita foto produknya lalu dikasih apa namanya teks segala macam, kita bikin hari ini, kita jual hari ini ya, lalu ditulisannya kan ayo dibeli, sedang diskon 20% kayak gitu kan. Misalkan kita jualan baju ya, ayo nih produk baru kami, harganya dari mulai 80.000 menjadi 50.000 gitu misalkan gitu ya. Itu kalau itu adalah teknik yang biasa gitu. Tapi kalau misalkan perusahaan-perusahaan advertising itu membuat apa namanya, membuat cerita gitu, langkah-langkah sendiri, kayak misalkan nanti di tanggal 1 itu ditulis nantikan kehadiran produk baru kami gitu di tanggal 20 gitu. Lalu sebelum tanggal 20, 5 hari sebelumnya ditulis lagi 5 hari lagi jangan sampai ketinggalan, produk terbatas ya, misalkan gitu. Lalu 3 hari lagi sebelum hari H, sebelum tanggal 20 ditulis lagi 3 hari lagi, ayo harganya, stoknya sudah kuotanya sudah mulai habis. Nah kayak gitu. Lalu pada saat hari H, pada saat launching, produk itu akan ludes misalkan dalam satu jam atau dalam beberapa menit. Nah itu tekniknya berhasil. Jadi kan ada pembicaraan, jadi ada omongan gitu di mana-mana, jadi ada cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Itu terjadi kalau nggak salah juga pada sepatu Kompas ya. Itu muncul di tahun sekitar 2019 2020 saya lupa. Pokoknya teman-teman pas yang pernah ngalamin ya sepatu Kompas buatan Indonesia ya, buatan lokal, itu pernah menggunakan strategi kayak gitu ya. Pada saat sebelum launching ada teasernya gitu yang coming soon segala macam, lalu dibuat cerita-cerita segala macam. Pada saat launching itu habis aja dalam waktu singkat, dalam waktu kurang dari 1 jam. Nah itu kan mendapatkan barang itu jadinya war ya, saling perang gitu. Jadi kalau yang online itu rebutan itu dengan cara yang legal atau dengan cara apa ngehack segala macam, itu nggak tahu juga, karena pernah ada juga cerita kayak gitu. Nah itu benar-benar jadi perbincangan dan cerita sendiri gitu. Jadi banyak yang, kalau semakin banyak yang bicarain, maka produk itu akan semakin terlihat langka, semakin langka akan semakin mahal gitu. Nah dalam foto itu yang dan pernah terjadi pada suatu foto yang terjual hingga miliaran ya, kalau teman-teman pernah ingat, itu foto kentang mahal, kentang termahal ya. Saya lupa ingat ceritanya, tapi nanti saya lampirkan juga di sini ya. Jadi ceritanya, jadi foto kentang itu ya kentang biasa dengan backgroundnya hitam ya. Bisa jadi ini pakai lighting di depan dengan teknik strobis juga, mungkin terlihat juga tuh detil-detil kentang yang belum dibersihkan, yang masih kayak kentang yang baru diambil dari tanah ya, lalu masih terlihat kayak kotor-kotornya gitu ya, khasnya kentang lah, kentang gitu. Nggak tahu gimana ceritanya, foto itu ada yang beli gitu dengan harga miliaran gitu. Nah cerita-cerita yang berkembang, ada yang bilang ini mungkin
apa namanya, orang kaya iseng gitu. Jadi iseng-iseng orang kayanya membeli foto itu kayak gitu. Ada juga cerita yang berkembang, katanya ya biar orang kayanya keangkat juga, walau fotonya mah nggak laku segitu, fotografer mungkin hanya dapat beberapa gitu kan, hanya dapat beberapa, tapi ada bayaran untuk gimmick kayak gitu ya. Mungkin itu cerita di belakang ya, cerita yang saya juga belum ada apa namanya, belum ada ininya gitu, belum ada buktinya, tapi ya itu ceritanya beredar seperti itu gitu. Dan yang pasti yang di expose sama media itu foto kentang termahal di dunia. Nah itu dia, kita nggak tahu ceritanya itu bener apa enggak, tapi yang pasti itu sudah berkembang jadi cerita foto kentang termahal di dunia. Jadi kan orang-orang pada penasaran, kentang aja bisa mahal gitu, gimana cabe gitu, gimana foto bawang, foto umbi-umbian, foto merica. Nah itu jadi suatu gimmick ya, jadi kayak berkembang gitu, jadi pembicaraan lah, kentang kok bisa mahal, ini gimana ceritanya gitu. Itu tadi foto yang jadi mahal karena gimmick, narasi atau ceritanya gitu, jadi bisa dibumbui ceritanya. Banyak juga kayak foto-foto kayak foto termahal dunia Sungai Iren itu komposisinya sederhana banget tuh. Horizon ya, dibagi 3, horizon daratan, lalu horizon laut ya, lalu ada bagian langitnya gitu. Jadi fotonya terbagi aja tuh, udah kayak layer langit, laut, dan daratan itu. Hanya horizontal ya, horizontal. Itu pun fotonya mahal gitu, dan itu pun ada yang bilang juga itu editan gitu. Tapi narasi yang berkembang itu, foto itu diambil pada saat pada saat airnya tenang gitu, pada saat apalah gitu, dengan inilah apa namanya, yang mewakili seluruh keindahan Sungai Iren ya, cerita-cerita seperti itulah. Dan yang diekspos, yang ada di media-media itu, foto Sungai Iren itu menjadi foto termahal hingga berapa itu, miliaran. Dan nanti saya lampirkan di sini juga, ini ada apa namanya, ada berita tentang Sungai Iren tersebut ya. Baik, yang keempat adalah foto terlihat mahal karena properti atau objek di dalamnya gitu. Jadi foto terlihat mahal ya karena memang dia ada produk yang mahal di situ gitu, karena ada brand yang mahal di situ gitu. Ya teman-teman bisa menemukannya gampang banget kalau di sekarang di sosial media mudah banget ya, teman-teman bisa nemuin brand ya, kita sebut Louis Vuitton ya, Gucci. Ini kalau salah ngomong bisa diminta tolong dikoreksi ya. Dior. Banyak lagi tuh temen yang sering banget terkenal itu di brand-brand terkenal itu, apalagi brandnya misalkan dipakai oleh Blackpink gitu, misalkan brand Dior dipakai Blackpink gitu. Dan kalau cowok itu kayak Kanye West ya, itu pakai Yeezy misalkan tuh. Atau kalau sepatu yang banyak dipakai itu Nike Air Jordan misalkan, itu semakin rare edisinya, semakin mahal juga, semakin langka, semakin mahal juga. Kayak sepatu Nike Air Jordan mengeluarkan tipe ini gitu, tipe panda kalau saya pernah dengar juga, itu bisa ratusan juta, bisa mahal pada saat difoto dengan ahlinya gitu, dengan disiapkan. Misalkan fotonya dengan artis, taruh misalkan Blackpink memakai produk Louis Vuitton, lalu difoto, nah itu fotonya otomatis terlihat mahal gitu ya. Kalau bayangkan backgroundnya saja hanya putih tanpa ada apa-apa gitu, lalu di backgroundnya itu di depannya ada modelnya mahal, public figure terkenal, Blackpinknya saja sudah mahal, sudah rare, dia memakai produk Louis Vuitton ya kan, ditambah lagi lightingnya menunjang gitu, karena yang memotret adalah fotografer yang berpengalaman di bidang
fashion gitu, fashion majalah misalkan. Kayak di Indonesian Top Model itu fotografernya yang sering melakukan pemotretan untuk produk-produk, campaign brand-brand yang ternama gitu. Nah itu bisa, itu otomatis foto kan terlihat mahal ya. Apalagi fotonya itu di endorse, foto endorse itu akan terlihat mahal saat public figure, influencer memakainya gitu. Taruhlah kalau influencer Indonesia Ria Ricis ya kan, atau Atta Halilintar, Raffi Ahmad, atau siapa lagi, atau misalkan Mbak Im Wong, atau Raditya Dika. Pada saat public figure atau influencer ini memakai suatu produknya lagi mahal ya, misalkan Nagita Slavina memakai produk Gucci di foto, ya sudah, foto Nagitanya sudah artis yang seleb yang mahal ya, karena dia juga memang punya kekayaan yang banyak ya, sangat kaya. Saya Sultan Andara kalau nggak salah. Nah itu Nagita memakai produk Gucci misalkan, ya sudah, Nagita orang yang kaya gitu akan terlihat semakin kaya dan terlihat sangat mahal itu. Wah ini dari fotonya nih, momennya pokoknya fotonya ini mahal banget nih, Nagita dengan tas LV. Nah itu seperti itu. Atau yang lagi terkenal lagi, nah ini menarik nih. Jadi bahas akhirnya membahas kasus yang lagi ramai juga nih. Jadi fotonya adalah foto pejabat ya. Jadi pejabat di Indonesia itu image-nya gitu, kesannya itu uangnya banyak gitu ya. Ya belum denger sih, jadi zaman sekarang pejabat-pejabat yang biasa-biasa saja, yang nggak punya rumah mewah, rumah sederhana, itu jarang banget terjadi. Dan nggak tahu, image yang di masyarakat juga pejabat-pejabat itu walaupun sederhana, itu pasti masyarakat udah ngira paling sederhana nanti tapi tanahnya di mana-mana gitu. Paling sederhana tapi asetnya adalah dia pasti punya aset-aset lainnya. Ya seperti itulah, itu tergantung kembali lagi ke masyarakat ya, bagaimana menilainya. Nah ini sedang ramai foto, jadi anak pejabat suatu kementerian di Indonesia ya. Dia MD, dia tersandung kasus dia karena katanya sih urusan antara dia dengan pacarnya diganggu oleh seseorang ya, seorang D. Nah namanya itu anak pejabatnya namanya MD. Nah MD ini akhirnya memukuli D karena menyangka D itu mengganggu pacarnya namanya A gitu. Dan kalau sudah muncul ke publik, akhirnya MD pun diulik tuh. Masyarakat netizen Indonesia itu udah lebih kalau soal mata-mata dan mencari riwayat gitu, itu bisa aja, nemu aja caranya gitu. Ditemukanlah foto-fotonya MD ini sedang berfoto ya dengan mobil yang mahal. Dalam hal ini mobil yang nilainya ya di atas 1 miliar lah, di atas mobil Rubicon. Nah itu Wrangler ya, Jeep Wrangler. Nah itu ya sudah, fotonya karena keseharian MD ini ya di akun-akun, di postingan sebelumnya itu memamerkan harta ya, dia dengan motor Harley, dia pamer dengan motor-motor lain di jalan raya dan postingan-postingan lainnya gitu. Muncullah foto MD dengan mobil Rubicon ya. MD-nya sudah dapat image, kesan ya, personal brandingnya itu dia orang yang tajir karena bapaknya ya pejabat yang punya harta 56 miliar gitu. Kedapatanlah dia foto di atas mobil Rubiconnya ya. Jadinya fotonya pun terlihat mahal gitu. Nah sudah, mulailah netizen Indonesia banyak yang kalau di Twitter meretweet foto ini, banyak juga di up di media-media nasional ya,
dan apalagi di up di media sosial. Nah itu foto mahal karena objek atau properti yang di dalamnya. Fotonya dengan Rubicon ya sudah, fotonya terlihat mahal karena ada Rubiconnya gitu. Oke, tadi adalah 4 cara agar foto terlihat mahal ya. Ada yang benar-benar lihat, ada yang mahal karena tekniknya, ada yang mahal karena momennya emang langka, susah, jarang ya momennya mahal. Ada lagi karena cerita, gimmick, narasi ya, cerita, misalnya campaign produk atau strategi-strategi tertentu ya. Jadi menaikkan kelangkaan foto itu, kelangkaan objek di dalamnya. Yang keempat adalah properti atau objek di dalamnya memang mahal. Ini lebih ke image ya, image. Oke, teman-teman, kalau ada yang punya pendapat lain bisa cerita juga di kolom komentar. Baik, itu tadi ada banyak cara agar foto terlihat mahal ya. Lantas bagaimana sih caranya ya agar kita bisa membuat foto yang mahal ya. Nah, mahalnya ini tadi kita udah bahas, itu kriteria itu apa saja ya. Nah, ini ada cara-cara agar membuat foto kita terlihat mahal. Yang pertama adalah explore teknik fotografi ya. Dalam hal ini kita bisa mengeksplor angle, komposisi, mengulik segala macam. Lalu yang lebih penting lagi, kita paham dulu gearnya ya, peralatan yang kita pegang ya. Kita harus menguasai mulai dari kameranya, mulai dari lightingnya, peralatan pendukung lainnya seperti wireless itu ya, penghubung antara kamera dengan lighting ya, receiver dan transmitternya, dan hingga kita bisa paham nih bagaimana caranya kita menggunakan background terang untuk memotret objek ya. Kita sesuaikan objeknya, misalkan baju objeknya memakai baju yang gelap, kita otomatis agar objek yang menonjol kita backgroundnya yang cerah gitu, yang agar terlihat kontras segala macam. Itu tekniknya juga banyak banget ya yang dipelajari. Kalau dibahas satu persatu di sini akan sangat panjang sekali, tapi yang utama adalah bagaimana kita menguasai teknik-teknik fotografi yang kita butuhkan gitu. Jadi kalau kita memang fokusnya di fotografi portrait ya, fotografi jasa foto-foto studio, kita ingin memotret objek dengan lighting yang bagus, dan untuk keperluan misalkan media, majalah, misalkan kita ingin menjadi fotografer majalah ya, yang sering memotret produk-produk terbaru dengan model-model yang mahal ya, itu kita harus mempelajari teknik-teknik khususnya strobis maupun perlightingan gitu. Jadi kita bisa memadukan bagaimana cara menggunakan lighting di dalam studio, di indoor, maupun kita menggunakan lighting di outdoor. Di outdoor itu kita bisa menggunakan artifisial ya, lalu diboncing segala macam, atau kita memadukan lensa maksudnya lighting natural dengan lighting tambahan ya, artifisial dan lighting tambahan. Nah, itu dipadukan sedemikian rupa agar menghasilkan foto yang luar biasa, yang unik, yang beda dari yang lainnya. Itu akan menjadi rahasia dapurnya fotografer portrait ya. Kita bisa sebut saja kayak fotografer yang sering melakukan fotografi fashion ini seperti Faisal, seperti Mas Putra Johan, Mas Rio Motret, Mas Darus Triadi. Itu banyak banget teknik-teknik yang sudah dikuasai bertahun-tahun lamanya hingga menjadikan mereka menjadi master di fotografi portrait ya. Teman-teman bisa lihat sendiri cara kerja mereka di video-video yang biasanya mereka bagikan ya. Behind the scene-nya seperti apa, peralatannya seperti apa, dan mereka menguasainya seperti apa gitu. Jadi untuk menghasilkan, bahkan yang terbaru itu teman-teman bisa melihat cara kerja fotografer itu di Indonesia Next Top Model ya, di INTM. Itu biasa ada sesi photoshoot di mana ada challenge buat modelnya di photoshoot seperti apa, fotografer lalu memotret ya. Yaitu
teman-teman bisa mempelajari lightingnya seperti apa, posisinya di mana saja itu lampu-lampunya, lalu bagaimana cara fotografernya mencari angle ya, misalkan objeknya duduk seperti apa, dia fotografer mencari angle yang bawah, low angle, segala macam ya. Itu teknik yang nggak bisa diajarkan, yang nggak bisa dikasih tahu satu persatu gitu. Itu teman-teman harus mempelajarinya dan melakukannya sendiri dan menemukannya sendiri gitu. Karena yang teknik bisa dibeli, bisa dipelajari, bisa diulik, tapi perasaan, feeling pada saat motret itu yang tidak bisa dipelajari gitu. Itu yang bikin mahal sebuah foto adalah dari explore teknik-teknik fotografinya. Yang kedua, untuk bagaimana cara membuat foto mahal ya. Kita tadi yang pertama itu foto lihat mahal itu dari momennya. Bagaimana kita bisa mendapatkan momen yang mahal gitu. Momen yang mahal itu pada banyak caranya ya. Ada kita bagi dua cara, yang sengaja maupun tidak sengaja ya. Kalau tidak sengaja itu kita sedang berjalan misalkan di suatu tempat di pasar, kebetulan kita bawa kamera, kebetulan di situ ada lighting yang bagus, kebetulan ada momen yang bagus, misalkan ada tukang beca lagi mengangkat beras untuk dimasukkan ke becanya gitu. Nah, misalkan teman dapat momen seperti itu, di backgroundnya itu lightingnya bagus ya, dramatis tuh antara yang terang dan bayangan dan shadownya, bayangannya. Teman-teman lihat tuh dapat siluet yang keren ya, sudah itu jadi foto yang tidak disengaja karena teman-teman nggak merencanakan itu. Teman-teman sedang lewat, kebetulan teman-teman megang kameranya pun dekat dengan mata ya. Jadi settingnya pun kebetulan sudah pas ya, tinggal jepret. Teman-teman lihat itu, cari posisi sebentar, jepret, dapatlah momen yang langka gitu, momen yang mahal banget. Apalagi dipadukan dengan background lain ya, momen-momen kayak ada jatuhnya matahari pagi itu, ada ray of light, ada asap-asap seperti itu. Lalu di depannya teman-teman menemukan momen yang langka, yang unik gitu, kayak seorang ibu-ibu yang sudah sangat tua masih jualan seperti itu. Lalu di foto dapatlah hasilnya dramatis, dibikin hitam putih. Nah sudah, itu dapat dengan teknik sedemikian rupa yang teman udah pelajari, itu kelihatan banget tuh ekspresinya, feelnya dapet gitu. Senyumnya pas, momennya pas. Nah itu momen foto yang mahal karena momennya gitu, momen yang nggak bisa ditemukan oleh semua orang gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa, yang pertama itu mempelajari objeknya, kebiasaan. Misalkan objek itu ada kebiasaannya seperti ini, di jam segini misalkan di pasar jam 6 sampai jam 7, misalkan jam-jam bongkar muat beras, misalkan jam bongkar muat ini gitu. Jadi bahkan teman-teman bisa memperhatikan masing-masing objek. Oh, ibu ini paling tua misalkan, tapi dia bisa mengangkat beban sampai 50 kilo. Nah itu bisa mencirikan, memperhatikan gitu masing-masing orang, masing-masing objek gitu. Teman-teman nggak perlu memotret pada saat itu, tapi mempelajari dulu perilakunya gitu. Lalu yang kedua itu lingkungannya seperti apa. Oh, di sini nih seringnya ramai misalkan di Malioboro, lingkungan ini misalnya ramai kalau jam 9 ke atas itu udah sepi, yang ada tinggal orang-orang jualan sate. Nah, teman-teman mengincar foto orang jualan sate di jam-jam segitu, karena pengunjung sudah mulai dikit. Teman-teman bisa memotret pedagang sate itu di situ, di Malioboro itu. Lalu perilakunya, jadi kebiasaannya misalkan pagi-pagi misalkan di Sukoharjo itu di Sukoharjo Jawa Tengah, biasanya ada orang-orang menjemur kain tuh. Teman-teman kalau sering lihat lomba foto budaya, ada tuh foto-foto yang menjemur kain yang panjang-panjang dengan warna-warni. Itu lokasinya di Sukoharjo ada ya. Teman-teman pelajari itu setiap jam berapa sih biasanya ibu-ibu
mencucinya gitu, mencuci kain atau mewarnai kain, jam berapa ibu-ibu akan menjemur kainnya. Nah itu teman-teman bisa mempelajarinya gitu. Lalu kalau teman-teman sudah dapat infonya, teman-teman datang ke tempat itu, teman-teman pasti dapat lah gitu. Pasti sudah tahu nih apa yang akan teman-teman foto gitu. Itu hasil dari eksplorasi perilaku objeknya gitu. Dan itu yang membuat foto itu mahal, karena nggak semua orang bisa mendapatkan momen yang sangat pas karena kita udah mempelajari terlebih dahulu gitu. Sama kayak misalkan kita ingin memotret orang dengan konsep seperti apa ya, sedemikian rupa, pengennya di belakangnya ada kereta lewat. Teman pasti harus tahu tuh jam berapa kereta itu lewat situ gitu. Lalu seperti apa nanti cuacanya, awannya seperti apa nih, apa nanti bakalnya ada sunsetnya gitu. Nah itu dipelajari karena teman-teman sudah mengeksplor sebelumnya gitu. Dan itu akan menjadikan fotonya mahal ya, itu tadi karena mempelajari kebiasaan objeknya. Yang ketiga, nah ini yang ketiga itu tadi teman-teman lihat juga foto yang mahal itu karena gimmick. Nah gimmick ini bukan sepenuhnya keinginan kita ya, bukan misalkan kita itu ingin membuat foto terlihat mahal juga bisa sengaja, nggak disengaja, tahu-tahu foto kita kok terlihat mahal, jadi mahal gitu. Ibarat misalkan kita memotret nggak sengaja, misalkan Pak Jokowi memakai sepatu lokal ya, sepatu lokal dari Garut misalnya, sepatu khas Garut. Nah itu kita foto saja, jepret. Suatu ketika ada yang menemukan foto kita, diposting ulang gitu kan dengan yang bukan nama kita. Lalu ada narasi tuh, misalkan Pak Jokowi memakai sepatu dari Garut. Nah sepatunya itu kan banyak yang mencari tuh, ada yang komen juga ngasih tahu ini sepatunya mereknya ini gitu, mereknya apa gitu misalkan. Lalu ramai lah itu sepatu Pak Jokowi, ramai keangkat yang dipakai itu foto teman-teman gitu. Nah foto teman akhirnya jadilah foto itu menjadi momen yang langka gitu dan banyak dicari. Bahkan misalkan sampai keangkat ke media massa, media sosial, bisa jadi foto teman-teman itu dibelilah itu keautentikannya oleh misalkan ada yang kolektor seperti itu. Kejadian ini pun sering banyak terjadi ya, karena ada yang membuat karena memang sengaja membuat strategi, gimmick segala macam hingga akhirnya mahal. Ya seperti foto kentang tadi ya, kita nggak tahu foto kentang termahal di dunia tadi, kita nggak tahu cerita di baliknya seperti apa. Akhirnya adalah seseorang yang bersedia membelinya gitu. Itu kan kita nggak tahu apa yang fotografer bilang, saya punya foto kentang, ini saya ingin menjualnya sangat mahal ya, apakah Anda ingin membeli? Mungkin seperti itu. Atau mungkin ini foto saya mahal ya kan, fotonya saya seperti ini gitu. Lalu orang kaya berinisiatif, gimana kalau saya beli foto Anda yang mahal gitu. Ya itu kan ada rahasia dapur di belakangnya ya, yaitu bisa kita temui juga ada ada pesan tersendiri. Nah itu biasanya dijadikan strategi iklan ya, campaign oleh produk-produk tertentu ya. Itu biasanya di ranahnya orang-orang advertising seperti itu, orang-orang yang bekerja itu mengangkat branding segala macam. Nah itu dia. Jadi itu cara membuat foto terlihat mahal dengan strategi atau cerita atau gimmick ya, yaitu bisa juga dengan bisa juga kita ada pengorbanan juga di dalamnya, seperti pengorbanan uang. Kita sering-sering memposting di mana gitu. Kita dengan gimana caranya orang-orang biar posting foto kita gitu. Akhirnya foto kita pun dengan ceritanya menjadi gimmick sendiri. Kalau istilahnya di TikTok itu menjadi FYP sendiri, menjadi viral sendiri gitu. Nah itu dia cara foto terlihat mahal ya, karena viralnya itu gitu. Oke, yang keempat, bagaimana foto terlihat mahal itu khususnya kita kan pada saat foto di hasil akhir finishing ya,
kalau hasil pemotretan awal-awal mungkin sudah bagus, sudah oke gitu, sudah baik lah dari segi pencahayaannya sudah pas segala macam. Lalu pada saat finishing itu kita perlu untuk yang namanya mengolah sedemikian rupa agar fotonya terlihat mahal. Nah, kalau teman-teman pengen contoh yang paling gampangnya saja, teman-teman bisa lihat di akun-akun media ya, media cetak maupun media online ya. Kalau media cetak itu teman-teman bisa lihat di majalah-majalah fashion ya, high fashion yang mahal, elegan gitu. Banyak lah, gampang ditemuin di toko Gramedia misalkan. Toko Gramedia adalah ada majalah luar negeri maupun Indonesia ya yang memang elegan gitu, yang fotonya seperti memberikan foto-foto produk yang mewah segala macam, kehidupan orang-orang yang di atas rata-rata, maksudnya yang berpengaruh seperti itu. Itu teman-teman bisa lihat cara mereka mengolah fotonya gitu. Jadi misalkan ada misalkan fotonya Sultan Brunei, kita nggak bisa fotonya biasa-biasa aja, tonnya biasa-biasa aja, kayak sultan yang sudah mahal ya kita otomatis harus memberikan lighting yang pas gitu. Kalau bisa tonton yang gold ya kan, putih dan gold itu udah perpaduan yang sudah bikin mahal gitu. Ya kan, lightingnya yang cetar lah, yang membahana, lightingnya yang terlihat lah dari mana-mana gitu. Dan apalagi pemilihan backgroundnya yang ada gold-goldnya gitu. Lalu dipilih lokasi pemotretannya di hotel yang mahal gitu, atau di bangunan-bangunan Eropa yang elegan dan seperti itu yang akan menunjang si objeknya udah mahal, lalu diberi pencahayaan, diberi finishing fotonya juga yang mahal, yang terlihat terang dan cenderung, karena warna-warna yang foto-foto mahal itu cenderungnya terang ya, nggak ada foto-foto mahal yang gelap muram ya kan, noise apalagi. Nah itu nggak ada tuh di foto-foto yang mahal, apalagi menyangkut campaign suatu produk gitu. Lalu yang untuk membuat foto finishingnya terlihat itu, kalau perlu menggunakan fontnya itu nggak bisa yang font yang casual, yang fun gitu, yang lucu teman, itu nggak bisa tuh karena fontnya yang elegan, yang tegas ya kan, yang tegas, yang elegan, yang minimalis, tapi minimalisnya pun sudah terlihat karakter fontnya gitu. Misalkan Gucci, nah GUCCI nya itu hurufnya ya huruf elegan itu, tegas, karakter ya gitu. Nah mungkin teman-teman pakai Gucci-nya pakai tulisan coret-coret G gitu, UCC tulis sendiri I gitu. Mana bisa terlihat mahal gitu kan, kalau tulisannya asal-asalan gitu. Itu sudah dikonsep sedemikian rupa. Jadi fontnya, kalau teman-teman ingin memberikan judulnya apa, khususnya di majalah seperti itu, ya sudah diberinya font-font yang mahal gitu. Dan adapun subfontnya itu ya walaupun bukan subfont yang mahal ya, tapi terlihatnya cenderungnya tegas, elegan, yang tidak mencerminkan, tidak serius gitu ya. Font serius ya, yang normal itu font serius mahal, normal ya nggak mahal, maksudnya yang normal tapi kesannya elegan ya, kayak font Times New Roman misalnya, seperti itu, kayak Aileron yang tegas-tegas lah, yang biasa tapi nggak terkesan komedi lah gitu. Itu tadi bagaimana cara membuat foto-foto yang mahal. Ada explore teknik fotografi. Lalu yang kedua, mempelajari kebiasaan objeknya, lingkungan, ya, perilaku dan sebagainya. Lalu yang kemarin itu, kalau ingin membuat fotonya bernarasi mahal ya, bakal jadi viral perbincangan, kita harus bikin strategi ya, dan komunikasi dengan pihak-pihak lain. Lalu yang keempat itu bagaimana membuat foto terlihat mahal itu dari finishingnya. Kita nggak bisa membuat foto asal-asalan, akhirnya nggak bisa yang terlihat muram, gelap, noise ya kan, ada bercak segala pun, harus yang benar-benar nggak ada celah gitu di foto tersebut. Nah itu
tugas orang-orang yang bergerak di bidang itu. Mereka pasti sudah terbiasa dengan proyek-proyek seperti ini gitu. Oke, buat teman-teman yang bagaimana tadi penjelasan tentang bagaimana cara membuat foto mahal ya. Kalau teman-teman ada pendapat lain bisa cerita-cerita di kolom komentar. Baik, tadi sudah dijelaskan foto mahal ya. Apa saja sih kriterianya? Apa aja sih yang bisa membuat foto terlihat mahal ya? Jadi ya, kita review sedikit apa saja yang membuat foto terlihat mahal. Itu yang pertama ada tekniknya. Semakin sulit cara membuat fotonya, itu foto terlihat akan semakin mahal ya. Kita bisa melihatnya dalam foto-foto strobis dengan teknik-teknik yang digunakan ya. Bisa dari mulai satu lampu itu bisa terlihat sangat dramatis, sangat mahal juga, hingga berbagai dengan lampu dengan jumlah yang banyak gitu. Apalagi dengan ditambah strobis dengan teknik-teknik yang bursting ya, dengan high speed ya, memadukan agar untuk menghasilkan foto-foto high certain ya, untuk menghasilkan foto-foto yang dengan gerakan yang seperti bayangan ya. Itu biasanya foto-foto seperti balerina dan gerakan-gerakan lain ya. Itu semakin rumit tekniknya, semakin sulit tekniknya, itu akan membuat foto terlihat semakin mahal ya. Jadi yang pertama, foto terlihat mahal itu dari tekniknya. Yang kedua itu foto yang mahal itu terlihat dari momennya yang memang mahal, yang memang langka. Biasanya terjadi di foto-foto sejarah, foto-foto ikonik ya, juara pertama kali misalkan Cina juara pertama kali lomba balap karung misalkan, itu misalkan seperti contoh yang sudah terjadi ya, foto Susi Susandi saat menjuarai olimpiade dalam cabang olahraga bulu tangkis. Nah, itu menjadi pemberitaan di mana-mana gitu. Itu menjadi foto yang mahal karena momennya gitu. Yang ketiga adalah foto mahal karena ceritanya, karena gimmick, narasi dan segala macam. Itu adalah ada maksud, bisa strategi iklan, strategi marketing, bahkan ada gimmick-gimmick yang disengaja maupun tidak sengaja agar membuat objeknya semakin terkenal gitu. Nah, itu yang biasa terjadi di media sosial sekarang ini gitu. Nah, yang nomor 4 adalah foto mahal itu karena apa? Karena properti yang ada di dalamnya gitu. Ya, kalau foto tas Hermes, tas Louis Vuitton, nah itu fotonya akan terlihat mahal, harus juga ditunjang dengan properti di dalamnya ya. Harus menunjang backgroundnya, modelnya, segala macam. Itu adalah kriteria yang membuat foto terlihat mahal ya. Teman-teman bisa mempelajari mulai dari tekniknya. Kalau ingin spesialis di bidang lighting ya, mempelajari teknik strobis segala macam, bisa dari membaca buku, bisa berguru langsung, bisa mempelajari otodidak di YouTube ya. Atau teman-teman memang kalau misalkan teman-teman biasanya fotografer street itu sabar menunggu momennya agar terjadi momen yang langka, yang unik, yang nggak semua orang punya ya. Jadi teman-teman juga bisa mempelajari suatu objek, keadaan yang akan membuat foto terlihat mahal gitu. Saya pernah lihat ada sebuah film The Secret Life of Walter Mitty. Jadi intinya ada fotografer majalah Life. Dia ingin memberikan foto terakhirnya seperti apa ya, foto terakhir untuk headline majalah tersebut. Tapi si fotografer ini menghilang gitu, dicari-cari oleh seorang pengolah foto film. Singkat cerita, pada akhir cerita mereka bertemu. Akhirnya si pencuci film ini bertemu si Walter Mitty ini, fotografer, ingin meminta mana foto untuk headline-nya. Loh, foto headline-nya itu kan saya sudah kasih di sini gitu. Lalu si fotografer Mitty nunjukin ke si pencuci film itu.
lihatlah di depan sana ada hewan-hewan, dan kita akan melihat singa ya, kalau nggak salah singa itu keluar. Lalu si Walter Mitty itu akhirnya singa itu keluar, Walter Mitty tidak memotretnya gitu. Lalu si redakturnya bertanya, kenapa kau tidak memotretnya? Karena padahal kau sudah menunggu momen ini sudah begitu lama gitu. Lalu si fotografer menjawab, itu prosesnya itu yang sangat mahal, sangat berharga buat saya gitu. Bukan hasil akhir fotonya, tapi prosesnya lah yang menjadi menyenangkan buat saya lah, kira-kira seperti itu. Teman-teman kalau mau lihat filmnya di The Secret Life of Walter Mitty ya, seperti nanti saya lampirkan filmnya di sini ya, teman-teman bisa nonton langsung. Ini filmnya keren banget. Nah itu tadi kebiasaan mempelajari kebiasaan objeknya untuk mendapatkan foto momen yang langka. Lalu membuat kalau teman-teman ingin membuat fotonya bernarasi yang kuat, itu harus dibangun strateginya sebelum dalam membuat foto itu terkenal gitu, seperti ikut di post di banyak akun seperti itu. Lalu membuat narasi, nah itu perlu effort lagi gitu. Lalu yang terakhir adalah finishing. Teman-teman harus bisa finishing dengan baik gitu, mengolahnya menjadi foto yang memang mahal. Oke, terima kasih sudah menonton. Jadi bagian mana yang paling menarik bagi teman-teman? Teman bisa cerita di sini, bisa juga cerita pengalaman teman-teman. Punya nggak sih teman-teman momen yang langka, yang mahal gitu, yang nggak semua orang punya gitu, hanya teman-teman yang menemukannya dan teman-teman yang merasakannya sendiri prosesnya seperti apa, menjadikan foto itu menjadi sangat berharga. Oke, demikian penjelasan tentang foto mahal kali ini. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman. Tetaplah mencari, tetaplah berproses, karena yang mahal itu adalah proses dan cerita yang kita alami, dan hasil akhir yang bagus, hasil akhir yang mengagumkan, yang bernilai uang itu adalah bonus, dan karena yang paling penting itu adalah prosesnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.